Apa yang kalian rasakan ketika melihat foto anjing ini? Rasa takut? Rasa khawatir? Memang foto ini cukup aneh karena seolah-olah anjing ini menatap kita dengan tatapan seorang psikopat, ditambah lagi dengan senyumannya yang aneh. Dan karena senyumannya itu banyak yang mengaitkannya dengan smile dog. Akhir-akhir ini sebagian dunia internet dihebohkan dengan foto anjing yang tersenyum ini. Yang mana di foto tersebut bukannya menggemaskan, tapi malah lebih ke menyeramkan. Mungkin kalian juga pernah menemukannya. Dan di waktu-waktu sebelumnya juga, smile dog juga pernah heboh. Karena katanya dia bisa mengutuk korbannya melalui file foto. Kalau kita melihat file foto tersebut, file foto smile dog, maka kita terkena kutukan dari smile dog. Dan oleh karena itu, aku melakukan beberapa riset kecil tentang smile dog di Google. Dan aku menemukan narasi di balik foto ini yang mengatakan kalau foto tersebut atau foto smile dog ini itu terkutuk. Tapi kalian harus tahu kalau smile dog itu adalah cerita creepypasta. Jadi bukan kisah nyata. Dan yang namanya creepypasta, pasti ada penjelasan setidaknya sedikit tentang bagaimana foto atau file foto smile dog ini menyebar di internet. Jadi kita akan bahas narasi di balik foto smile dog ini, kemudian narasi di balik foto terbarunya yang dikaitkan sama smile dog, dan kita akan coba telusuri bagaimana asal-usul dari smile dog ini. Oke? Smile dog adalah entitas yang agresif, berbahaya, dan dia sangat menikmati teror yang dialami oleh orang lain terhadap dirinya. Jadi terornya itu bagi siapapun yang melihat foto smile dog, maka dia akan dihantui oleh bayang-bayang smile dog. Anjing ini akan datang menghantui kita melalui mimpi. Dan dia akan meminta korbannya untuk menyebarkan berita tentang smile dog ini ke orang lain untuk terlepas dari terornya. Karena memang fotonya itu berasal dari internet, maka penyebarannya juga itu biasanya lewat internet. Lebih tepatnya itu melalui email. Kalau korbannya berhenti menyebarkan kabar tentang smile dog, anjing tersebut bakal marah dan ngebunuh korbannya. Entah itu ngebuat korbannya ini jadi bundir ataupun dibunuh langsung sama anjing tersebut. Jadi ya dari sini kita tahu kalau kita udah kena terornya smile dog, kita itu udah nggak bisa lepas dari teror tersebut cuy. Karena kalaupun kita menyebarkan kabar smile dog tersebut, gitu kita berhenti, kita juga tetap kena gitu kan. Jadi menyebarkan kabar tentang smile dog itu hanya menjauhkan kita dari mimpinya gitu. Tapi tidak lepas dari pengawasan smile dog. Dan ya, itulah teror yang sangat dinikmati oleh smile dog. Smile dog ini mampu masuk ke dalam mimpi seseorang, kemudian mengubah mimpi itu menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Dengan cara dia mengubah dirinya menjadi versi yang lebih menyeramkan lagi. Atau biasa disebut dengan versi iblisnya gitu. Kalian yang udah sempat ngelihat video tentang smile dog, pasti kalian tahu kalau smile dog ini bisa berubah dari anjing yang biasa ke yang lebih menyeramkan. Dan dengan wujud yang menakutkan itu, smile dog menakuti orang-orang dan membuat perintah kepada orang-orang tersebut untuk melakukan perintahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang terkena kutukan smile dog ini, sebenarnya mereka itu menghindari untuk tidur. Karena ya mereka nggak mau mengalami mimpi buruk lagi bertemu dengan smile dog yang mengerikan. Cuman ya yang namanya kurang tidur itu kan nggak bagus gitu. Jadi karena siksaan itu juga, besar kemungkinan kalau para korbannya ini melakukan bunuh diri. Dan dalam beberapa versi cerita, dia itu dapat masuk ke dalam dunia nyata untuk membunuh korbannya secara langsung. Nah, untuk penggambarannya smile dog ini digambarkan sebagai anjing Siberian Husky dengan bulu berwarna abu-abu dan merah muda. Ketika dia berubah wujud menjadi versi yang lebih menyeramkan, bulunya itu berubah menjadi warna merah, terus ada warna hitamnya dan juga warna kuningnya. Terus senyumannya makin lebar dan makin menyeramkan. Jadi kalian yang saat ini sedang menonton konten ini, kalian mungkin sudah terkena kutukan dari smile dog. Dan semoga aja kalian bisa tidur dengan mimpi yang indah. Enggak. Kalian tenang aja, karena foto-foto smile dog yang bertebaran di internet itu sebenarnya adalah foto yang palsu. Kita tidak pernah tahu bagaimana foto asli, bagaimana file foto asli dari smile dog ini. Karena yang beredar di internet itu semua, itu adalah sebuah visualisasi penggambaran dari ingatan-ingatan para korban smile dog ini. Jadi para korbannya itu mengingat-ingat kayak mana bentuk anjingnya, kayak mana latarnya, terus gimana dia wujudnya itu. Nah, dari ingatan-ingatan mereka itu terus divisualisasikan lah, digambarkan lah seperti ini. Itulah file-file foto yang bertebaran di internet. Jadi kita nggak tahu mana foto yang asli, mana yang tidak. Terus kalau kalian lihat di file foto smile dog ini, di situ kan ada sebuah tangan yang terbuka, dan itu sebenarnya kita nggak tahu maksudnya apa. Ada yang bilang itu adalah tangan setan yang akan menyeret kita ke neraka, dalam tanda kutip
mati mungkin, dan banyaklah pandangan-pandangan orang lain tentang tangan yang terbuka di sebelah anjing Smile Dog ini. Tangan yang terbuka itu memang bagian dari ingatan para korban Smile Dog ini, karena mereka saat bertemu Smile Dog di dalam mimpi, memang latarnya itu agak gelap, kemudian mereka melihat tangan yang terbuka di sebelah anjing atau di sebelah Smile Dog ini. Cuman ya pada saat pandangan pertama kali mereka bertemu dengan Smile Dog, fokus mereka itu ke Smile Dog-nya, bukan ke tangan terbuka di dekat Smile Dog itu. Oke, kita akan bahas narasinya atau cerita tentang Smile Dog ini. Jadi di sini ceritanya ada seorang penulis yang tidak diketahui jenis kelaminnya apa. Kita nggak tahu dia itu laki-laki atau perempuan. Intinya dia seorang penulis. Nah, penulis ini tertarik tentang kasus Smile Dog. Jadi dia ada janji untuk melakukan wawancara kepada seorang wanita yang mengaku sebagai korban dari Smile Dog. Namanya adalah Mary E. Kita panggil aja Mary. Mary diduga memiliki pengalaman terhadap Smile Dog. Mary bekerja sebagai pengurus BBS yang berbasis di Chicago pada tahun 1992. BBS itu kalau nggak salah Bulletin Board System. Ada kaitannya sama jaringan komputer lah. Kembali lagi ke ceritanya. Ini ceritanya itu di tahun 2007 ya cuy. Jadi pada tahun 2007 itu si penulis dan juga Mary itu berencana untuk bertemu untuk melakukan wawancara. Namun wawancara itu gagal karena Mary mengurung diri di kamarnya dan melontarkan omong kosong yang menyeramkan. Penulis ini duduk lah ya kan di ruang tamu bersama dengan suaminya Mary. Dan suaminya Mary itu juga berusaha untuk membujuk Mary dari balik pintu. Tapi ya pada akhirnya wawancara itu tidak dilakukan. Tapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2008, Mary mengirim email kepada si penulis yang berisi permintaan maafnya dan dia juga sedikit menjelaskan tentang Smile Dog. Sejak dia pertama kali menemukan gambar Smile Dog itu, Smile Dog terus menghantuinya, datang kepadanya dalam mimpinya setiap malam. Smile Dog bilang kalau dia akan melepaskan Mary kalau Mary melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu menyebarkan berita tentang Smile Dog. Seminggu kemudian, Mary menerima floppy disk. Ini adalah disk yang misterius karena Mary tidak tahu siapa pengirimnya dan di situ Mary langsung ngeh kalau ini pasti adalah hal yang disebutkan oleh Smile Dog di dalam mimpinya. Sejak saat itu, Mary berpikir keras apakah dia harus menyebarkan berita tentang Smile Dog atau tidak. Karena kalau dipikir-pikir, itu adalah hal yang mudah bagi si Mary. Dia bisa aja cerita ke teman kerjanya, cerita ke keluarganya, ke temannya. Itu adalah hal yang mudah gitu untuk menyebarkannya. Cuman mengingat teror yang dilakukan oleh Smile Dog ini, Mary itu tidak ingin orang-orang di sekitarnya itu hancur gara-gara dia menyebarkan kabar tentang Smile Dog. Mary ini orangnya itu terlalu baik gitu cuy. Dia nggak mau orang lain ikut merasakan teror yang dia rasakan. Jadi akhirnya dia tidak melakukan hal itu selama 15 tahun. Selama 15 tahun juga lah dia dihantui oleh Smile Dog di dalam mimpinya. Awalnya Mary berencana untuk meneruskan berita ini, untuk meneruskan kabar ini ke si penulis. Karena Mary nggak kenal sama si penulisnya dan kan si penulisnya itu juga yang pengen tahu sendiri gitu. Jadi bukan salahnya dia juga kalau diceritakan kepada si penulis. Makanya dia melakukan perjanjian untuk melakukan wawancara kepada si penulis. Tapi di detik-detik terakhir pada saat si penulis ini datang ke rumahnya Mary itu berubah pikiran. Dia nggak mau menghancurkan hidup si penulis. Makanya Mary di situ mengurungkan diri dan nggak mau berbicara tentang Smile Dog. Mary juga melalui emailnya itu memperingati si penulis untuk jangan terlalu dalam mengikuti Smile Dog ini. Jangan terlalu dalam melakukan pencarian terhadap Smile Dog karena itu sangat berbahaya. Si penulis di situ agak ragu sebenarnya apakah dia harus percaya kepada si Mary atau tidak. Karena kan nggak masuk akal aja gitu. Sebuah file foto bisa menyebabkan teror kepada orang-orang. Cuman si penulis ini memutuskan untuk tidak berurusan dengan Smile Dog karena dia mau fokus untuk ujian di perkuliahannya. Cuman gak lama si penulis ini menerima email yang berisi file dari Smile Dog. Yang mana di situ nama filenya adalah smile.jpg. Itu adalah nama file Smile Dog yang dibilang orang-orang. Di situ si penulis ragu apakah dia harus mendownload file tersebut atau tidak. Karena dia di situ posisinya bingung coy. Di satu sisi dia nggak percaya ya kan kalau ada file yang bisa bikin teror seperti itu. Tapi mau di-download kok dia takut gitu kan. Takut sama apa yang dibilang Mary. Tapi kok ya nggak mungkin. Tapi kok ya takut juga. Jadi di situ si penulis ragu. Dan ceritanya tamat sampai di situ.
Oke, kita akan bahas foto anjing tersenyum yang dikaitkan sama Smile Dog yang akhir-akhir ini viral. Jadi aku menemukan postingan di Reddit yang berisi tentang screenshotan Twitter yang bercerita tentang foto tersebut. Jadi ceritanya tuh anjing ini muncul udah lebih dari 1 jam yang lalu. Dia nggak bergerak dan nggak pernah memalingkan wajahnya sama sekali. Anjing dari pemilik tersebut, maksudnya itu yang memfotokan foto ini, anjingnya itu biasanya itu menggonggong. Tapi kali ini anjingnya itu bersembunyi ketakutan. Terus dia juga udah nelpon pengawas hewan. Tapi mereka langsung menutup teleponnya ketika dia menjelaskan anjing tersebut. Aku kurang tahu apakah ceritanya ini dikarang-karang sama dia atau tidak. Tapi kalau ada anjing yang terus menatap kita dari luar rumah ya kan, dari jendela, terus dia nggak bergerak sama sekali dalam waktu 1 jam, itu aneh sih coy. Itu pasti bikin perasaan kita itu jadi gelisah. Itu anjing nih kenapa gitu kan? Maksudnya apa nih anjing ini? Aneh, bikin gelisah dan menyeramkan. Nah, untuk asal-usul Smile Dog itu sebenarnya ada sedikit informasi doang. Jadi dikabarkan foto Smile Dog ini pertama kali muncul di website kesayangan kita yaitu 4chan. Sebuah tempat di mana banyak melahirkan entitas-entitas creepypasta. Munculnya Smile Dog itu katanya pada tahun 2008. Cuman aku nggak tahu foto yang muncul di 4chan itu foto yang mana, foto Smile Dog yang mana, karena aku nggak riset sampai ke 4chan-nya sana. Jadi, I don't know. Terus Smile Dog ini masuk ke Urban Dictionary tahun 2009, baru masuk juga ke Forum Movie Codex di tahun 2010, dan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2011, ada film pendek tentang Smile Dog yang diupload ke YouTube. Dan di tahun itu juga dibuat halaman wiki creepypasta tentang Smile Dog. Cuman yang film pendek di YouTube itu videonya udah dihapus coy, videonya tidak tersedia. Jadi ya kita nggak bisa ngelihat videonya seperti apa. Aku juga nggak tahu videonya seperti apa. Dan ya kalau kita tarik terus, Smile Dog ini menyebar sampai ke TikTok. Dan akhirnya Smile Dog itu rame lah di TikTok dan viral seperti kemarin, akhir-akhir ini. Cuman kalau untuk foto yang ini, ada yang mengaku kalau dialah pembuatnya. Kita bisa lihat dari perbandingan kedua foto ini, mata dan juga gesturnya memang kelihatan mirip. Kemudian mungkin ini diedit menggunakan Photoshop. Dan ini adalah akun Twitter yang mengaku sebagai pembuatnya. Kalian boleh percaya sama akun ini atau enggak. Keputusan itu aku kembalikan ke kalian. Kalianlah yang menilai. Itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Seperti biasa kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.